Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Gada Karire, NPM 095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara politik negara dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengumumnya. Akan tetapi penting untuk mempelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada untuk keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antara manusia dengan kekuasaan ditransfer dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer serta kepentingan organisasi. Pertama, pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani atau politia, yang berarti kiat memimpin kota. Polis, secara prinsip politik, merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Dari definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi: A. Politik sebagai kepentingan umum. B. Politik dalam arti kebijaksanaan. Politik merupakan suatu rangkaian atas asas prinsip, keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alatnya yang akan kita digunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. B. Politik dalam arti kebijaksanaan. Politik adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan, atau keadaan yang kita kehendaki. 2. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Menyatakan bahwa kekuasaan adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. Ketiga, unsur-unsur kekuasaan terdiri dari 3 unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara dipilih juga akan baik, dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Keempat, sumber-sumber kekuasaan dan organisasi. A. Kewenangan formal. B. Kekuasaan pribadi. Kewenangan formal yaitu kewenangan yang
mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial. B. Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hierarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.